Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Aman aman Indonesia Raya aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafal anama bi sahibil maqamil a'la. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manusia yang beriman kepada Allah harus sadar bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan dunia ini hanyalah fata morgana yang pada saatnya mau ataupun tidak mau, suka ataupun tidak suka, kita harus meninggalkan dunia ini, merasakan yang namanya mati. Karena kematian itu sesungguhnya sesuatu yang pasti, yang baginda Rasul di dalam hadisnya beliau bersabda, al-mautu kalbab kullun nasi dakhiluha. Kematian itu ibarat pintu dan setiap manusia pasti akan memasukinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena kematian itu sesuatu yang pasti, bagi kita orang yang beriman kepada Allah wajib di dalam menjalani hidup ini selalu ingat yang namanya kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abi Hamid Al-Laffaf beliau berkata, man aktsara min dzikril mauti ukrima bi thalathati asya. Barang siapa yang hidup di alam dunia ini selalu memperbanyak ingat mati, maka Allah akan berikan baginya 3 kemuliaan. Apa itu? Yang pertama, ta'jilit taubah. Orang yang hidup di alam dunia ini, dia menyadari, dia paham bahwa suatu saat akan mati, dan dia terus menerus setiap saat ingat akan yang namanya kematian, maka dia akan selalu segera bertobat kepada Allah manakala dia melakukan dosa, melakukan kesalahan dan maksiat kepada Allah. Sebab berapa banyak saudara-saudara kita yang berbuat dosa, tapi dia terlena dengan dosa dan maksiatnya. Jangankan bertobat, beristighfar pun mereka tidak sempat. Menyegerakan tobat adalah ciri orang yang selalu ingat akan mati. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Juga di dalam salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menyegerakan bertaubat kepada Allah setelah dia sadar melakukan kesalahan maksiat kepada Allah, itu sesungguhnya kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Dan tidak semua
diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya hanya hamba yang hidupnya selalu menyadari bahwa dirinya suatu saat akan meninggalkan dunia ini, suatu saat dia akan mati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang selalu ingat mati, wa qana'atil quds, mempunyai sifat qanaah, menerima atas nikmat yang diberikan oleh Allah, sekecil apapun nikmat itu. Seringkali kita bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan nikmat yang besar, nikmat yang banyak. Tapi pada saat Allah memberikan nikmat kepada kita kecil dan sedikit, kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun, ini merupakan kewajiban setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau u'tiya rajulun min ummati ad-dunya bi asriha, thumma qala alhamdulillah, kana qawluhu alhamdulillah afdalu min dzalika kulli." Seandainya salah seorang dari umatku diberi dunia dan isinya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah sebagai bukti rasa syukurnya kepada Allah, niscaya ucapan alhamdulillah itu lebih utama dari dunia dan isinya. Maka jangan sekali-kali kita menjadi orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita sekecil apapun. Insya Allah, Allah akan selalu menambah dan menambah nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian kemuliaan yang ketiga yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang selalu ingat mati, wa nasyatul ibadah. Dia akan menjadi orang yang punya semangat di dalam beribadah kepada Allah. Semangat di dalam beribadah inilah yang akan menjadikan ibadah kita maksimal, ibadah kita sempurna, dan insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad sungguh-sungguh semangat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dan sungguh-sungguh di dalam beribadah inilah sesungguhnya perang yang paling besar. Karena pada saat kita mengatasi rasa malas dan digantinya malas itu dengan semangat sungguh-sungguh, hakikatnya kita sedang berperang melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, al-mujahidu man jahada hawa. Seorang pejuang, seorang yang sungguh-sungguh, seorang yang jihad di jalan Allah adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Jangan menjadi manusia yang diperbudak oleh hawa nafsu, tapi jadikan hawa nafsu itu kita kendalikan, kita atur, supaya kita menjadi orang yang selalu semangat di dalam beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Allah jadikan semuanya ilmu yang bermanfaat. Segala kekurangannya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ilal liqa'i ma'as salamah wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.